Baik, hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan pengendalian atau controlling. Ini merupakan unit kompetensinya ya yang harus kalian pahami ya. Oke. Menurut Armstrong bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai ketetapan dalam rencana. Ini menurut beberapa ahli ya. Yang pertama Armstrong. Kemudian, menurut Harold Kohns bahwa pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggarakan. Ya, ini menurut Harold. Ya, kata kuncinya di sini ada apa? Bahwa sebenarnya pengendalian itu apa sih sebenarnya yang kita rencanakan dengan hasil itu sudah tercapai atau belum? Ya, intinya itu. Sehingga ini juga menurut G.R. Terry bahwa pengendalian adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar. Nah, kemudian berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai, dan mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi ini kata kuncinya. Jadi pengendalian itu adalah proses menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Jadi gimana sih pekerjaannya yang udah dilaksanakan, terus dinilai dan koreksi apa kelebihan dan kekurangannya dengan tujuan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengendalian itu apa yang sudah dilaksanakan dengan rencana itu sesuai atau tidak. Kalau nggak sesuai, di mana letak ketidaksesuaiannya diukur. Ya, tentunya ada tujuan dari pengendalian itu untuk apa? Yang pertama, agar proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana. Seperti di minggu ke-9 bahwa kita sudah belajar perencanaan, ya. Dengan ada pengendalian ini kita mau tahu rencananya itu udah sesuai atau belum. Kemudian dengan adanya pengendalian ini juga bertujuan untuk perbaikan jika ada penyimpangan. Nah, yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana, ya. Ini merupakan tujuan dari pengendalian. Kemudian ini merupakan beberapa asas menurut pengendalian ya, ada asas tercapainya tujuan, efisiensi, tanggung jawab, pengendalian terhadap masa depan, pengendalian langsung, refleksi rencana, kemudian ada asas penyesuaian dengan organisasi, pengendalian individual, asas standar, pengendalian terhadap strategis, asas kekecualian, pengendalian fleksibel, peninjauan kasus tindakan. Oke. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian yang biasanya dilakukan di perusahaan ya. Apa aja? Misalnya pengendalian karyawan, harus dikendalikan ya gimana karyawan, kedisiplinannya dan sebagainya. Kemudian ada keuangan, ada produksi, ada waktu, teknis, kebijaksanaan, penjualan, inventaris, pengendalian pemeliharaan. Ini harus dikendalikan semua ini ya. Dilihat keuangannya gimana, rencana keuangan dengan realisasi gimana. Apakah low budget atau budget yang berlebih. Nah, itu dilihat. Produksi gimana, tercapai nggak produksinya, itu harus dilihat. Kalau nggak tercapai, apa masalahnya, harus diperbaiki. Ya, jadi harus penting ini di perusahaan dalam melakukan pengendalian. Kemudian proses pengendalian. Nah, nanti kalau di dalam melakukan pengendalian kita harus menetapkan alat ukur atau standarnya bagaimana. Biasanya kalau di perusahaan itu ada SOP-nya. SOP-nya bagaimana? Kita cocokkan antara hasil dengan SOP bagaimana, sesuai nggak standarnya. Habis itu dinilai, bagaimana penilaiannya, diadakan penilaian, ya, evaluasi.
Habis itu tindakan perbaikan. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan harus dilakukan perbaikan, dikoreksi kesalahannya di mana. Biar pada saat perencanaan yang berikutnya tidak terjadi kesalahan lagi. Ya, ini merupakan proses pengendalian. Jadi kita menetapkan alat pengukurnya ya, apa alat ukurnya ya, bisa berupa SOP ya misalnya ya. Kemudian dinilai, ada kriteria penilaian, kemudian ada tindakan perbaikan. Nah, kemudian cara-cara pengendalian itu ada tiga. Ada pengendalian langsung ya, merupakan pengendalian yang dilakukan sendiri atau secara langsung oleh manajer ya. Sorry, ini gak kelihatan. Nah, jadi kalau pengendalian langsung itu pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh manajer ya. Jadi sorry sebentar ya, ini nggak kelihatan ya. Sebentar. Oke. Pengendalian yang dilakukan sendiri ya. Nah, yang kebaikannya yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Jadi misalnya kalau ada pengendalian terkait dengan auditnya ya, di audit gimana? Kemudian akan terjadi kontak langsung antar bawahan dan atasan sehingga hubungannya dekat. Ya, kemudian ada kepuasan bagi bawahan karena diperhatikan oleh atasan. Kemudian akan tertampungnya sumbangsi pikiran dari bawahan mungkin dapat berguna bagi atasan. Jadi lebih erat. Jadi langsung manajer langsung ke bawahannya bagaimana, dicek satu-satu, langsung ditanya-tanya. Nah, itu pengendalian langsung. Nah, keburukannya adalah waktu seorang manajer banyak tersita, mengurangi inisiatif bawahan karena mereka merasa diawasin. Kemudian ongkos semakin besar karena adanya perjalanan dan lain-lain ya. Karena beberapa waktu lalu juga saya kan pernah juga ya kalau di kampus itu biasanya kalau ada program-program dari kementerian, nanti orang kementerian datang ke Politeknik misalnya ya, ke Politeknik Negeri Lampung. Diawasin program itu berjalan atau enggak. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya monefnya langsung tentunya ongkosnya semakin besar ya. Kalau harus ke Lampung, dari Jakarta ke Lampung, kemudian biaya hotel dan sebagainya untuk mengawasi program yang sedang dilaksanakan Polinela, itu mengakibatkan ongkos yang besar. Kemudian nggak inisiatif juga bawahannya karena merasa diawasi ya. Jadi kita kadang misalnya ngeliatin yang bagusnya aja, nggak ngeliatin yang kekurangannya ya. Kemudian ada pengendalian tidak langsung atau pengawasan jarak jauh. Artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan, baik berupa lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan yang hasil yang telah dicapai. Nah, misalnya kalau misalnya kementerian itu nggak perlu datang ke Politeknik ya, cukup saya kirimkan aja laporannya. Nah, itu tentunya lebih mudah ya, lebih efisien juga. Nah, kebaikannya waktu manajer untuk mengerjakan tugas lain semakin banyak. Biaya pengawasannya itu relatif kecil ya, lebih efisien. Kemudian memberikan kesempatan inisiatif bawahan untuk berkembang. Keburukannya kadang laporan itu kurang objektif ya, banyak manipulasi dan sebagainya. Kemudian jika ada kesalahan terlambat untuk mengetahui. Kemudian kurang menciptakan hubungan antar bawahan, hanya paper-paper aja, nggak lihat bawahan kerjanya itu bagaimana. Ya, kemudian pengendalian berdasarkan kekecualian, yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang telah ditentukan. Jadi ini pengendalian khusus ya, kalau terjadi sesuatu jadi dia harus dikendalikan
secara langsung biasanya ya. Kemudian ada sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama, ada sifat preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Jadi saat perencanaan kita harus memprediksi pengendaliannya bagaimana. Kemudian ada representative control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Jadi kalau ada kesalahan langsung baru dikendalikan. Kalau nggak ada kesalahan nggak. Biasanya kita lebih cenderung ke ini ya. Terakhir biasanya baru kontrolnya. Kemudian pengendalian saat proses dilaksanakan. Jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. Jadi setiap proses kita kendalikan. Kemudian pengendalian berkala, misalnya per bulan atau per semester. Kemudian ada pengendalian mendadak atau sidak ya, untuk mengetahui apakah peraturan yang dilakukan dengan baik atau tidak. Kemudian pengamatan melekat atau waskat, pengendalian yang dilakukan secara integratif dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan. Biasanya kalau yang ini agak jarang ya. Tapi seharusnya pengendalian yang baik menurut saya yang ini, yang melekat. Pengendalian yang selalu dilakukan secara integratif dari sebelum, pada saat proses, dan sesudah kegiatan ya. Pengendalian pengamatan yang melekat atau waskat ya. Kemudian ada macam-macam pengendalian. Ada internal control ya, pengendalian internal oleh atasan ke bawahan. Ada external control dari pihak luar ya, ada formal control oleh instansi atau pejabat resmi. Kemudian ada informal control, penilaian konsumen oleh masyarakat. Ini merupakan macam-macam dari pengendalian. Selanjutnya ada alat-alat pengendalian. Ada budget. Budget merupakan ikhtisar hasil akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengendalian budget dapat diketahui apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya telah ditetapkan jumlah penerimaan pengeluaran atau hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Pada dasarnya budget itu dibedakan jadi dua golongan, yaitu ada constant budget dan variable budget. Nah, ini merupakan beberapa tipe-tipe budget ya, ada sales budget, production budget, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada non budget, yaitu alat pengendalian non budget itu ada personal observation, yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan ya. Ada yang namanya report, laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan. Ada financial statement, laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement. Kemudian ada statistik juga ya dalam non budget itu, yaitu berkaitan dengan pengumpulan data, informasi, kejadian yang telah berlaku. Kemudian ada break even point, biasanya suatu titik keadaan ketika jumlah penjualan tidak terdapat laba dan rugi. Ada juga internal audit, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan apakah sesuai dengan prosedur dan praktek yang telah ditetapkan. Oke.